Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo nanaku, selamat pagi. Tema kita hari ini yaitu tentang manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya? Mudah-mudahan sehat ya, Bapak doakan sehingga dapat mengikuti pembelajaran yang Bapak berikan setiap harinya. Jangan kendor, tetap semangat. Pembiasaannya udah belum nih? Bapak ingatkan selalu nih. Mandi pagi, bangun pagi, mandi, sholat subuh, apalagi berpakaian yang rapi. Terus sarapan, udah belum sarapannya? Ya, setelah itu duduk di depan meja belajar ya, dan buka buku-bukunya. Ya. Nah, setelah itu kita berdoa ya. Sebelum belajar kita doa dulu ya. Semoga manfaat ilmu yang kita peroleh hari ini. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anakku yang baik dan hebat serta pintar, hari ini kita belajar pembelajaran yang kedua ya, masih tentang sifat tokoh pada dongeng. Yang kedua nanti Ananda dapat mempelajari yaitu tentang keberagaman ya dalam keluarga. Tentu dalam keluarga mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ya, ada yang sifatnya penyayang, ada yang pemarah, ada yang pemaaf dan sebagainya. Nah, juga nanti kita belajar mempraktekkan atau menirukan gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan salah satu sifat yang ada pada keluarga kita. Misalnya kalau pemarah gimana nih, bentuk wajahnya gimana kalau orang marah tuh sifatnya. Nah, seperti itu. Kalau misalnya pemaaf gimana ekspresinya, ya wajahnya itu seperti apa. Nah, itu ya yang nanti kita pelajari. Baik anak-anakku, hari ini kita belajar tentang dongeng nih ya. Kemarin anak-anak sudah mendengarkan dongeng tentang ayam jago baru. Hari ini pun kita akan dongeng juga nih, yaitu tentang kisah semut dan merpati. Dengarkan ya. Pada suatu hari ada seekor semut yang sedang berjalan-jalan mencari makan di pinggir sungai. Seperti biasa, dia berjalan dengan riang dan kurang hati-hati. Tiba-tiba ia terjatuh ke dalam sungai. Ya, itu paragraf pertama. Paragraf kedua, arus sungai menghanyutkannya. Semut itu timbul tenggelam dan kelelahan. Ia berusaha untuk menepi, tapi tidak berhasil. Seekor burung merpati kebetulan, maka burung merpati itu memetik daun dan menjatuhkannya di dekat semut. Semut merayap naik ke atas daun. Akhirnya, ia berhasil menyelamatkan dirinya dengan bantuan daun tersebut dan mendarat di tepi sungai. Tidak lama kemudian, sang semut melihat seorang pemburu burung sedang mengendap-endap berusaha mendekati burung merpati yang telah menolongnya tadi. Semut menyadari bahaya yang membayangi merpati yang baik tersebut. Ia segera berlari mendekati pemburu dan menggigit kaki sang pemburu. Pemburu itu kesakitan dan terkejut. Ia mengibaskan ranting yang tadinya akan digunakan untuk menangkap burung. Burung merpati menyadari keberadaan pemburu yang sibuk mengibas-ibaskan ranting. Akhirnya, sang burung pun terbang menyelamatkan dirinya. Nah, itu ya ceritanya. Jadi, kisah seekor semut dan merpati. Mereka saling tolong-menolong ya. Semut ditolong oleh merpati, merpati ditolong oleh semut. Jadi, harus saling tolong-menolong ya. Oleh sebab itu Ananda pun harus begitu ya, dengan teman, saudara ataupun ayah bunda harus saling tolong menolong, tidak boleh malas. Ya, harus saling tolong menolong. Kenapa? Karena kalau kita menolong orang, insya Allah nanti kita pun akan ditolong oleh orang tersebut. Itulah pahalanya ya dari Allah. Begitu ya. Jadi tidak boleh
berpangku tangan, harus saling tolong menolong sesama makhluk hidup. Bukan saja kepada manusia, tapi kepada makhluk hidup yang lain kalau kita melihat mereka sedang kesusahan. Nah, berdasarkan cerita tersebut, maka Ananda bisa menyelesaikan tugas ini ya. Nah, ini dia. Silakan dijawab ya. Dari cerita dongeng itu apa yang Ananda temukan ya? Pelajaran apa yang Ananda dapat dari dongeng kisah semut dan merpati tersebut? Dari paragraf berapa Ananda menemukan pelajaran dari dongeng kisah semut dan merpati tersebut? Gitu ya. Silakan dituliskan. Nah, sekarang perhatikan nih gambar berikut ini. Nah, ya. Nanti juga Ananda dapat menceritakan kisah semut tersebut dengan kata-kata Ananda sendiri. Coba di voice note kan. Ya, dibuat di voice note. Kisah tadi yang Bapak ceritakan, sediakan Ananda ceritakan kembali dengan menggunakan voice note menurut versi atau kemampuan Ananda sendiri. Gimana ceritanya coba kira-kira ya. Itu yang selanjutnya. Berikutnya adalah ini ya. Benny memelihara ayam di rumah karena ia menyukai binatang. Ayah Benny membuatkan kandang ayam. Setiap hari Benny memberi makan dan minum kepada ayam-ayamnya. Ayam-ayamnya sudah ada yang bertelur. Benny bertugas mengumpulkan telur-telur itu. Ayah Benny juga menyukai binatang. Ia memelihara burung beo. Burung beo ayah bisa berbicara. Ayah juga orang yang lucu. Ia mengajari burung beo kata-kata lucu. Ayah dan Benny sering tertawa mendengarnya. Kadang-kadang Benny suka menggoda burung beo ayah. Nah, setiap manusia memiliki sifat masing-masing. Dalam keluarga ada yang memiliki sifat sama, ada juga yang berbeda. Nah, dari cerita di atas kita tahu bahwa sifat ayah Benny itu adalah menyukai binatang. Bagaimana dengan sifat ayah Ananda, orang tua Ananda gimana sifatnya coba? Nah, tugas Ananda yang kedua ini adalah ya, tirukan gerak dan ekspresi wajah yang menggambarkan sifat salah satu keluarga Ananda. Ya, boleh misalnya orang tua ataupun saudara adik ataupun kakak. Misalnya kalau lagi marah tuh tiruin gimana sifatnya tuh. Ya, ekspresinya, wajahnya. Atau sifat ayah nih yang pemaaf. Kalau Ananda suka bersalah atau salah nih, suka memaafkan gimana ekspresinya. Itu ya. Nah, yang divideokan gitu atau dipoto boleh. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran hari ini. Tetap semangat dan jangan kendor. Ya, sebelum diakhiri kita doa dulu. Semoga ilmu kita bermanfaat. Berdoa dimulai. Selesai. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Anak-anakku yang baik dan hebat serta pintar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.